Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama Ati Sensei. Kali ini kita akan belajar bunpo dengan pola nani yo ni iu, nani yo ni chui suru, nani yo ni tsutaeru, nani yo ni tanomu. Baiklah, sebelum kita bahas, silahkan persiapkan buku Minano Nihongo Chukyu 1 Minasang, dibuka di halaman 18 dan 19. Sorekara alat tulis dan buku catatan, kemudian jisho. Mazu kangaemashou. Baiklah, kita akan melihat bagaimana bentuk, arti, atau makna, atau penggunaan pola yoni. Ada 4 ya jenisnya tadi ya. Nah, kita lihat di sini juga ada 4 kalimat. Sebelumnya bisa diperhatikan ya, di kalimat pertama ya, kita ketahuan di sini polanya ya. Yoni. Ini bawah sini ya. Sambang wa kuru yoni katanya ya. Nah, ini polanya. Yombang wa kate kuru yoni, hampir mirip ya. Oke, sekarang kita perhatikan belakangnya. Ya, kita ketahuan ya di belakangnya iware ada iwaremashita, chui saremashita, taete kudasai, ada tanomaremashita. Nah, ini dibagi menjadi 2 bentuk ya. 2 jenis. Nah, kalau yang ini dia sampam ya, yang raremas itu loh. Masih ingat? Yang pasif ya. Ini juga iwaremashita. Nah, ini tanomaremashita. Nah, yang satu berbeda ya. Ini beda sendiri. Kita garis saja. Sebelum kita bahas kalimatnya, kita ujungnya dulu ya. Nah, iwaremashita. Ini kan kalimat biasanya itu kan iu. Ya, berkata. Nah, yang satu berkata. Ya, misalnya ini ada orang nih, 2. Ya. Ini yang A ke B misalnya. Nah, yang A ngomong nih. Nah, berarti yang A iu dia ya, imas. Nah, yang A ngomong ke B. Itu imas ya. A berbicara ke B, imas. Nah, apa beda dengan kalau iwaremashita, Sensei? Iwaremashita itu berarti yang B yang bilang. Yang B bilang, si A ngomong ini loh ke saya, katanya gitu. Nah, itu berarti yang ngomong si A juga, tapi dari sudut pandang B yang berbicara bahwa si A tuh ngomong ini loh. Nah, itu iwaremashita kalimatnya. Kata ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama-sama dia berkata ya, dia berkata, saya berkata ini itu ya, dari sudut pandang A. Nah, kalau iwaremashita berarti yang B mendapat ya, mendapat kata kerja imas itu dari orang lain gitu maksudnya ya. Nah, coba lagi nih, cui shimasu. Nih, cui saremashita ya. Ini kan dari cui shimasu ya, cui suruh. Nah, cui shimasu ini kan artinya memperingatkan. Nah, sama kayak tadi ya. A memperingatkan ke B. Ya, A ke B. A memperingatkan ke B. Jadi yang mengatakan
sebuah peringatan itu kan si A ya. Nah, yang mendapat peringatan B. Nah, ini dia. Jadi kalau si A itu cui shimasu, si B ini cui saremashita. Nah, gitu. Jadi si A memberikan peringatan, si B lah mendapatkan peringatan, ya. Jadi bisa bisa disimpulkan. Jadi cui saremashita itu berarti cui itu kan peringatan nih. Cui itu bukan kita yang mengucapkan, tapi kita yang mendapat, kita yang dicui gitu. Nah, itu yang cui saremashita. Ya. Nah, sama juga dengan tanomaremashita. Tanomaremashita itu kan dari tanomu tuh, ya, tanomu. Tanomu itu kan minta tolong. Nah, kalau tanomu, saya ibu minta tolong ke saya, misalnya ibu ya. Ibu minta tolong ke saya. Nah, jadi ini tanomimasu. Hahawa watashi ni tanomimashita. Nah, saya kan dimintai tolong berarti ya. Nah, makanya dia saya yang tanomaremashita. Tanomaremashita oleh ya ibu. Nah, seperti itu ya bedanya. Nah, ini kalau yang belum paham, insya Allah semoga bisa paham ya. Nah, nanti diulang-ulang lagi aja puternya. Nanti kalau misalnya masih ragu juga silahkan tanyakan di grup ya. Nah, itu untuk yang belakangnya aja nih ya. Dampaknya apa? Dampaknya apa sensei kalau misalnya iwaremashita ujung belakangnya ya? Di orang yang mengerjakannya di sini ya. Nomor 1 kita lihat dulu, nanti kita bahas yang 3 ini ya. Iwaremashita. Di sini ada ya, sensei ni katanya ya, sensei ni. Gak ada orangnya, wa-nya gak ada ya. Nah, berarti anggap saja di sini ada watashi wa di sini ya. Nah, sensei ni, watashi wa sensei ni, kita nanti bahas isinya ya. Watashi wa sensei ni iwaremashita. Ya, sensei ni iwaremashita. Ya, berarti sensei ni iwaremashita, kita hapus dulu sebentar. Ini gambarnya. Nah, ini ada 2 orang nih. Ya. Yang satu sensei, yang satu saya. Oke, sekarang kalau dari kata-kata seperti ini, siapa yang berkata? Ya, benar ya. Yang berkata itu sensei. Sensei ni iwaremashita. Nah, yang kena iwaremashita ini saya. Ya. Nah, biasanya kan sensei wa iimasu. Masih ingat? Sensei berkata, misalnya sensei berkata, besok belajar. Ashita wa benkyou shimasu. Sensei wa benkyou shimasu. To iimasu. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang bentuknya berbeda. Dia pakai ni. Itu jadinya gimana, sensei? Dia nggak bisa ini sensei berkata. Ya. Jadi ini oleh maknanya. Di sini oleh. Jadi sensei berkata oleh. Nah, jadi bingung ya. Nah, ini dia bergeser nih artinya. Ya, oleh dia ya. Nah, di sini kita sesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Dah, isinya dulu nih. Perhatikan isinya. Ashita made ni repoto dasu. Segini aja dulu ya. Repoto dasimasu. Repoto dasimasu itu kan mengumpulkan laporan ya. Besok harus mengumpulkan laporan, kata senseinya. Nah, iwaremashita. Di sini bergeser artinya dari berkata ke memperingatkan dia. Ya, jadi kan nggak bisa nih kita paksakan misalnya berkata jadi kan tadi pasif kan saya dikatai, aneh ya. Saya dikatai oleh sensei aneh ya. Saya dikatai oleh sensei besok harus besok mengumpulkan laporan. Nah, di sini bergeser maknanya.
Jadi kalau iwaremashita lebih ke dia sebuah perintah nih ya. Saya diperintahkan. Ya. Ucapan itu kan harus diikuti ya. Nah, ucapan itu harus diikuti, berarti kan dia bisa kita simpulkan sebuah perintah. Saya diperintahkan oleh. Nah, jadi boleh bergeser artinya, tapi tidak fatal banget ya. Jadi iwaremashita itu boleh diperintahkan ya. Atau diperintahkan untuk. Nah, kayak gitu aja. Dia bahasa Indonesianya bergeser sedikit ya. Jadi saya, di sini nggak ada sayanya ya. Nah, orang Nihonjin ini sering kayak gini nih. Dia tidak ada subjeknya. Jadi kita simpulkannya saya diperintahkan. Nah, dia diperintahkan oleh sensei mengumpulkan laporan besok. Nah, sekarang kita akan jadi pertanyaan yoni-nya ini. Nah, sebenarnya sebelumnya minasan juga sudah belajar di Mina 2 itu yoni yang maknanya agar. Ya. Agar atau supaya. Nah, kalau misalnya belum nanti dicari lagi bahannya. Ya, jadi yoni itu supaya atau agar. Ya. Nah, jadi kalimatnya komplitnya adalah saya ya diperintahkan oleh sensei agar mengumpulkan laporan besok. Nah, seperti itu ya. Catat ya kalau ada yang penting nih, banyak yang penting di sini ya. Agak banyak yang dibahasnya. Boleh pelan-pelan untuk mendengarkan narasinya nanti ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 nih. Biar lebih paham lagi ya. Ini ketahuan nih di sini ya. Awalnya dulu kita baca nih. Kang Ringin sang ni nani ka iwaretan desu ka? Nani ka iwaretan desu ka? Perhatikan nih diulang lagi nih. Iwaretan desu ka? Iwaretan desu ka? Dari kata iyu. Berkata. Tapi dia bukan berkata ya. Tapi kata-kata itu ke kitanya. Nah, kita balik lagi karena bahasa Indonesianya tidak ada bahasa Indonesia untuk khusus istilah ini. Kita apa yang diucapkan? Yang diucapkan aja lah ya. Yang diucapkan sensei. Itu boleh nih. Tambah nih. Tadi kan di atas diperintahkan ya. Diucapkan. Jadi jangan dikatai ya, maaf. Diucapkan oleh. Nah, itu cocok ya. Bisa nih. Berarti kita bisa. Yang nomor 1 juga bisa nanti. Sensei kok diperintahkan agak gimana gitu. Boleh diucapkan oleh sensei gitu ya. Dikatakan oleh sensei. Apa yang dikatakan? Dikatakan agar gitu ya. Nah, ini catat ya. Bisa nih dikatakan baru ketemu sama sensei nih. Kata bahasa Indonesianya yang bagus. Ya karena ningsang ni. Di sini ada ni ya, berarti dia oleh juga nih. Kenapa? Karena kita sesuaikan. Gak mungkin kan dikatakan biasa kan misalnya ni itu kan bukannya kepada sensei. Aneh juga misalnya apa yang dikatakan kepada Kaninsang, masa saya dikatakan kepada Kaninsang, karena ini kan penjaga asrama ya, penjaga asrama atau penjaga apartemen, penjaga apa gitu, pokoknya penjaga sebuah bangunan gitu ya. Nah, apa yang dikatakan? Nah, nikah sesuatu ya. Apakah ada yang dikatakan? Adakah sesuatu yang dikatakan oleh Kaninsang? Katanya. Bentuk lain dari hai ya. Gomi wa getsuyobi igai ni wa dasanai you ni cui saremashita. Nah, kita ke belakang. Cui saremashita isinya adalah apa? Isi perkataan dari Kaninsang ini ya. Gomi wa getsuyobi igai ni wa dasanai. Tolong apa? Kumpulkan sampah selain di hari Senin, kata Kaninsangnya. Nah, hal itu seperti apa? Sebuah cui. Sebuah peringatan. Ya. Nah, jadi karena Kaninsang yang mencui kita, ya, dan mencui kita,
Makanya, dan kita yang berkata ini, jawaban ini kan kita nih. Nah, makanya bukan cuisimas di sini. Cuisimas, kalau cuisimas di sini kita yang cuisimas. Kita yang menerima. Tapi kan ini kita yang mendapatkan peringatan, makanya dia pakai raremas. Cui saremashita. Nah, saya diperingatkan nih, saya diperingatkan agar tidak membuang sampah selain hari Senin. Nah, jadi harus hari Senin gitu maksudnya ya. Agar tidak membuang sampah selain hari Senin. Jadi harus buang di hari Senin itu intinya ya. Nah, kemudian kita hapus nih terlalu ramai di sini ya. Nah, sambang. Sambang ini nanti ya karena tidak pasif. Yombang. Nanti kita bahas. Oka-san ni gyunyu o katte kuru you ni tanomaremashita. Nah, ini oka-san ni tanomu, minta tolong ya. Tanomimas. Jadi yang minta tolong itu oka-san kepada saya ya. Ni di sini oleh. Jadi dimintai tolong. Dimintai tolong oleh ibu agar membeli susu. Gyunyu kate kuru yoni. Gyunyu kaimas ya. Kate kuru ini nanti kita akan belajar fungsinya ya. Untuk sementara ini membeli saja dulu ya. Membeli. Jadi saya, nggak ada saya di sini ya, tapi kita simpulkan saja, saya dimintai tolong oleh ibu agar membeli gyunyu. Nah, sekarang nomor 3. Minasan ni sugu kaigi shitsu e kuru you ni tsutaete kudasai. Tsutaete kudasai ya, tolong perhatikan ya, tolong sampaikan ini. Tolong sampaikan. Kalau tolong sampaikan pasti ni-nya bukan oleh. Tolong sampaikan oleh nggak ada. Tolong sampaikan kepada pastinya ya. Nah, makanya yang 3 ini agak berbeda. Ni-nya beda artinya ya. Jadi, siapa yang menentukan ni itu? Nah, makanya harus baca kalimatnya semuanya. Nah, nanti kita tahu apakah itu kepada atau oleh ya. Nah, ini tsutaete kudasai katanya. Tsutaete kudasai nggak ada di sini raremas ini ya. Nah, ini kan tolong sampaikan karena ada orang di sini tuh tolong sampaikan kepada. Nah, tolong sampaikan kepada Mira agar datang ke ruang rapat segera, sugu. Nah, seperti itu ya. Tolong datang keluar rapat segera. Nah, seperti itu ya. Nah, bentuknya sudah. Nah, sekarang kalau untuk bentuk, masang kelihatan ya. Sini kita ganti warnanya jadi warna ungu aja ya. Nah, bentuknya di depan yoni. Tadi kan kita polanya yoni iwaremashita, yoni chisaremashita ya. Nah, nanti iwaremashita kalau yang di belakang, apakah dia iwaremashita, apakah dia cuisaremashita, apakah dia tanomimashita. Nah, itu tergantung kata-kata itu apakah sebuah peringatan, apakah sebuah perkataan saja, iu koto saja, ataukah sebuah permintaan tolong, atau sebuah peringatan. Nah, itu sesuaikan dengan kalimatnya nantinya. Nah, di depan yoni, minasang pasti sudah sadar ya. Di depan yoni itu dia jishoke ya, semuanya bentuk kamus. Di sini dasu, ada dasanai, bentuk kamus dalam bentuk kamus negatif. Ada kuru di sini, ada kuru juga di sini. Nah, jadi di depan yoni itu harus kata bentuk kamus ya, dan di belakangnya apakah dia iwaremashita, apakah dia cuisaremashita, apakah tanomimashita. Nah, ini sesuai dengan nanti kalimatnya seperti apa. Nah, untuk arti dan makna sudah kita bahas tadi ya. Nah, untuk penggunaan di sini kita tahu ya. Nah, ini ada orang di sini. Nah, juga ada orang di sini. Nah, sepertinya ya di sini sebentar kita hapus dulu. Tidak ada ini. Ya, di sini
ada orang yang berkata ya, si A berkata ke B ya. Nah, kemudian si B, kan B sudah dapat nih ya dapat sesuatu dari si A ya. Nah, si B ketemu dengan C. Kalau kita lihat dari kata kalimat tadi yang kita jelaskan yang di sini, itu kayaknya dia ada si C ini bertanya ke si B. Dan si C ini tidak tahu informasi dari A. Sedangkan si C dan B itu kenal dengan A dan B, ya. Nah, jadi ini kan yang si B mendapat info langsung dari A ya. Nah, si C ini bertanya, atau mungkin si B ini yang ngasih tahu juga bisa ya. Nah, jadi kejadiannya penggunaannya seperti ini. Jadi berarti kan si B memberikan informasi dari A ya. Nah, ini dia jadi pesan tidak langsung. Gitu ya. Jadi pesan tidak langsung. Jadi si C ini nggak tahu nih. Tadi, nah ya, jadi kita bisa kasih tadi. Kenapa? Coba misalnya perhatikan 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Nah, ini dia lampau semua ujungnya nih. Nah, berarti sudah terjadi. Ucapan itu sudah terjadi. Ya, jadi C. Ya, jadi ini penggunaannya apa? Pesan tidak langsung. Jadi menyampaikan kata tidak langsung, pesan tidak langsung. Seperti itu ya. Masih ragu? Kalau masih ragu, kita lanjut ke latihan saja. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang masih ragu, kita lanjut ke latihan untuk memantapkan pemahamannya ya. Kita lihat latihannya. Sambil lihat bukunya ya. Kalau di buku kan dia ada ininya nih, gambarnya ya. Nah, renshu shimashou. Oke, kita ke renshu pertama dulu. Ya. Nah, di sini ada 2 orang, ada bapak-bapak ya. Ada otosan dan ada saya. Kenapa saya kok perhatikan ini mulutnya, perhatikan. Cemburut dia ya. Kenapa? Why? Tuh, kata-kata orang tuanya ya. Moto benkyou shiro katanya. Moto benkyou shiro berarti saya belum cukup dong belajarnya. Moto benkyou shiro. Ini bahasa sudah belajar juga ya. Ini bahasa perintah yang tegas ya. Benkyou shite kudasai intinya ya. Dan benkyou shiro itu lebih tegas lagi ya. Nah, terus yang cewek ini merasa seperti ini. Cici ini ya, berarti kan nih iwaremashita, dikatakan ya. Dikatakan oleh Oto-san, moto benkyou suru you ni iwaremashita. Nah, di sini bedanya ya. Jadi kan Oto-sannya bilang nih, moto benkyou shiro, kata-kata Oto-sannya kan ini kata-kata Oto-san. Nah, ini kita tidak kutip sonomama ya. Kita simpulkan lagi. Nah, makanya di depan yoni ini tidak boleh ini ya, moto benkyou shiro. Kalau ini kan ada nih, misalkan kan dulu belajar kan, to imashita. Masih ingat to imashita? Nah, to imashita, kalau to imashita ini kutipannya harus sama nih. Ya. Apa yang diucapkan orang tuh gitu, itu pula yang kita kutip. Nah, kalau yang ini kan dia tidak. Makanya Sensei bilang kan, Sensei dari mana kita tahu dia ngomong ke siapa ini. Jadi dia kesimpulan dia. Dia bilang saya dikatakan nih cewek ini nih, dia bilang saya dikatakan oleh ayah supaya belajar. Nah, kenapa cewek ini ngomong? Ya berarti dia kan ngasih tahu ke orang lain kan? Cewek ini mau ngasih tahu ke orang lain, atau misalnya dia bikin status kayak, atau misalnya dia pokoknya dia ngasih tahu ke orang bahwa ayahnya itu mengatakan bahwa dia dikatakan oleh ayahnya ya, dia
Makanya saya bilang tadi nih disuruh lah, diperintahkan lah ya, dikatakan oleh ayahnya, diperingatkan oleh ayahnya supaya belajar. Dan dia agak cemberut dikit ya. Padahal saya kan udah belajar, ya kan moto. Jadi tulisannya moto ya, pengen lebih tulisannya ya. Seperti itu. Makanya dia bilang pakainya iwaremashita. Nah, ini polanya ya. Ini sudah benar di depannya bentuk kamus. Di belakangnya pakai iwaremashita. Nah, coba minasan sekarang, minasan sendiri yang latihan. Ini dari buku juga saya ambil ya. Ichibang. Tsuma. Tsuma itu apa? Istri ya, istri kita. Terus dia tsumanya ngapain nih? Nah, tsumanya tanomimas. Tsumanya minta tolong. Minta tolong apa? Nah, ini kasih tahunya ya. Minta tolong untuk kekio katekite. Katanya kekio katekite. Nah, sekarang ini kita kutip, kayaknya ya ini kita ibaratkan nih, minasan di jalan terus ditanya sama teman, kamu mau kemana? Gitu ya. Oh, itu saya tadi disuruh istri, diminta tolong ya, bukan disuruh ya, karena dia bukan disuruh nih ya, Tanomimas, dimintai tolong. Itu tuh tadi saya dimintai tolong sama istri untuk beli keki. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalimatnya? Silakan, Anda kerjakan. Nah, kalau nomor 2 ada Isya, dokter. Dokternya berkata, nih. Apa isi perkataan dokternya? Osake o yameta hou ga ii desu yo, kata dokter. Ke pasiennya misalnya ya. Nah, terus pasiennya pulang ke rumah ya. Nah, seorang rumahnya bertanya, tadi apa kata dokternya? Kata orang rumahnya, iya tadi tadi diucapkan oleh dokternya kalau saya sebaiknya berhenti minum sake, katanya. Nah, itu kata-kata itu yang Minasan bikin dengan pola yang kita pelajari sekarang ini ya. Kemudian nomor 3 yang bicara itu haha. Haha itu memperingatkan cuisimas. Haha memperingatkan cuisimas. Apa yang diperingatkan oleh haha? Okasang, hayaku uchiye kairinasai, kata haha ya. Hayaku uchiye kairinasai. Nah, ini pulang ya. Kalau saya mengimajinasikannya, ini kita lagi di kampus, udah jam 5 sore ya. Terus ditelepon sama hahanya, hayaku uchiye kairinasai. Terus tiba-tiba kan kita agak agak mendung gitu ya. Kita murem gitu ya. Terus ditanya sama teman, kamu kenapa? Iya, ini kamu kenapa? Setelah nelpon kan agak terdiam sedikit. Ini nih saya udah diingetin nih oleh, nah, gitu ya. Ini nih saya udah diingetin oleh ibu biar pulang. Kata-kata saya ke teman saya. Nah, saya ini berkata, ya seperti tadi polanya, gunakan polanya ya. Silahkan. Silahkan mencoba. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita masuk ke range yang kedua ya, untuk memantapkan lebih mantap lagi. Di sini ada pernyataan ya. Kodomo no toki ryoshin ya sensei ni donna chui wo saremashita ka? Nah, donna yang bagaimana? Cui peringatan, saremashita ka? Minasan hati-hati ya. Saremashita ka dari simas. Ya, kan cui simas. Kalau cui simas memperingatkan, kalau cui saremashita ka diperingatkan ya. Diperingatkan seperti apa? Jadi ini apa? Kalau diperingatkan kepada guru atau diperingatkan oleh guru? Nah, benar ya. Diperingatkan oleh guru dan atau ryoshin.
orang tua. Kodomo no toki, ketika masih kecil. Ya. Ketika kamu masih kecil, diperingatkan seperti apa oleh guru atau orang tua kamu? Nah, ini pernyataannya ya. Pertanyaannya. Nah, ini contohnya nih. Ini minasan bikin sendiri nanti ya. Ini contohnya. Nih, saya dan saya yang tanpa ekspresi. Di sini ada devil dan dicoret. Ya, seperti kan. Ryosing ni. Nah, ini ryosing ni ya. Karena kan ada ryosing nih. Jadi minasan kalau mau ryosing sininya. Kalau dari sensei sininya ya. Ni, ya ryosing ni ini oleh orang tuanya. Di belakang karena ditanyanya donna chuyo saremashita ka, ya, karena donna chuyo saremashita ka, kita pakainya chui saremashita dong, ya, karena diperingatkan. Agar apa? Nah, jangan lupa polanya agar ya. Diperingatkan agar apa? Nah, ini yang minasan cari sendiri kata-katanya ya. Kalau di sini uso tsukanai. Ya, devil itu kan suka bohong ya. Nah, terus nggak boleh berbohong. Kata orang tuanya dulu ya, nggak boleh berbohong. Nah, itu yang kita bilang usot kanai. Jadi jadi nggak perlu pakai tulis sayanya di sini, karena sudah ada masuk di dalam makna konteks kalimat ini. Jadi saya diperingatkan oleh Ryosing agar tidak boleh berbohong. Ya, nah seperti itu. Nanti minasan bikin sendiri ya. Dan cari gambarnya nih, biar tambah mantap kalimatnya. Nah, segitu saja untuk pola yoni iwaremashita. Yoni staemashita, yoni ada 4 tadi ya. Nah, itu polanya. Nah, silakan selamat mencoba ya, semoga paham. Dewa, sayonara.